Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan melaksanakan praktek coaching. Dalam sesi yang pertama, saya Febri Suzani sebagai coach, kemudian Ibu Raudah Naratiba sebagai coachee. Temanya adalah siswa yang selalu tidak hadir di mata pelajaran pendidikan agama Islam dikarenakan ada permasalahan antara siswa tersebut dengan guru bidang studi agama Islam tersebut. Baiklah, kita mulai ya Bu Nara ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Febri. Apa kabar pada sore hari ini Bu Nara? Ya begitulah Bu, hari libur siap-siap berangkat mencari tujuan ke kota sebelah. Hari ini saya kurang bersemangat, galau disebabkan ada masalah. Wah, berarti Bu Nara lagi galau nih kayaknya nih, lagi banyak masalah. Baik Bu Nara. Kalau Bu Febri gimana? Alhamdulillah. Kalau saya luar biasa, hari ini saya sangat bersemangat Bu Nara. Nah, saya mau balas pantunnya Bu Nara nih. Boleh Bu Febri. Oke, jalan-jalan ke Danau Meninjau. Banyak ikan untuk dipancing. Jikalau Ibu masih bingung dan galau, marilah curhat, kita gunakan teknik coaching. Mantap. Semoga positif vibes yang ada sama Ibu, semangat positif Ibu bisa menular ke saya yang sedang galau hari ini. Bu. Oh iya, amin Bu Nara. Maaf Bu Febri, apakah Ibu punya waktu untuk mendengarkan permasalahan saya sekitar 15 menit aja? Masya Allah Bu Nara, tentunya saya punya waktu untuk Bu Nara. Kebetulan saat ini kelas saya sedang kosong Bu Nara. Nah, apa nih yang menjadi kerisauan Ibu saat ini? Nah, itulah Bu Febri, permasalahan yang ada di kelas saya tentunya. Jadi ada siswa saya yang bernama Aidil, itu tidak pernah hadir saat ada pelajaran agama. Kalau di hari-hari lain itu selalu datang dia. Jadi persisnya itu setiap Kamis Bu, dia tidak datang dengan berbagai alasan. Bahkan 3 kali Kamis di bulan ini dia tidak datang tanpa kabar. Jadi tentu menumbuhkan kerisauan saya sebagai wali kelas. Akhirnya setelah saya panggil dan adakan restitusi, ternyata anak saya Aidil ini mempunyai masalah. Jadi dia menaruh dendam Bu kepada guru agamanya. Itulah alasan mengapa dia tidak hadir atau sengaja tidak datang di waktu pelajaran agama yang ada di hari Kamis itu. Selanjutnya saya tanya, kenapa kamu dendam Aidil? Ternyata dia dulu pernah dimarah. Kemudian buku latihannya itu pernah dilempar oleh bu agamanya ke lantai. Selanjutnya saya juga melakukan restitusi yang kedua, di mana Aidil itu ternyata setelah melakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya dia mau menyampaikan apa yang menjadi solusi Bu dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya tanya, kira-kira Aidil, apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dijawablah sama si Aidil nih kan Bu, baiklah Bu, kalau begitu saya sudah sadar dan ingin meminta maaf secara langsung kepada Bu agama. Kemudian saya juga berjanji Bu, katanya, untuk hadir setiap hari Kamis pada saat pelajaran Bu agama. Oh gitu. Namun sebelumnya saya juga mengajak Bu agama. Iya. Ada satu pihak kan Bu, tentunya perlu saya konfirmasi juga dengan Bu agama ini. Kemudian saya ajak beliau untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh si Aidil. Kemudian menyampaikan juga hasil dari restitusi kedua yang telah saya lakukan.
Begitu Bu Febri. Oh iya, jadi ini nih masalahnya yang membuat Bu Nara galau nih ya. Iya Satu benar. masalah anak yang tidak masuk, melibatkan dengan guru lagi. Nah, jadi kira-kira apa harapan Bu Nara atas permasalahan ini? Ya itulah Bu, tentunya harapan saya agar Aidil, kemudian Bu Agama dapat menjalin kembali hubungan baik sebagai murid dengan guru. Kemudian Aidil juga mau komit melaksanakan solusi yang telah dia sepakati. Iya benar kali Bu Nara, yang Bu Nara lakukan itu sudah tepat sekali. Terus selanjutnya bagaimana Ibu menghadapi perkembangan masalah ini? Nah, tentunya permasalahan ini kan memakan waktu Bu. Jadi sebagai wali kelas tentunya saya terus memantau kehadiran Aidil, itulah yang utama, bersama dengan guru agama yang terlibat masalah dengan si Aidil ini. Terus untuk kesehariannya kan Bu Febri, saya juga berusaha untuk memotivasi Aidil untuk menyadari kesadarannya, kemudian memperbaiki dan tetap semangat dalam belajar. Benar. Mantap, udah luar biasa Bu Nara. Nah, kira-kira nih kekuatan apa yang Bu Nara miliki untuk mewujudkan harapan Ibu tadi? Iya, kalau bicara soal kekuatan ya Bu ya, saya tuh modal yakin Bu. Modal yakin Bu Febri, pokoknya. Mantap Bu ya. Harus yakin Bu. Yakin dengan kedekatan yang sudah lama di antara saya dengan anak murid saya si Aidil yang bermasalah itu, kemudian antara saya dengan rekan kerja saya Bu Agama tadi, kemudian sehingga saya berusaha untuk mampu menjembatani hubungan antara mereka ya si Aidil dengan Bu Agama tadi. Selain itu juga ada komunikasi terbuka yang sudah saya lakukan selama ini. Dan itu menurut saya merupakan kekuatan saya juga untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Lanjutnya lagi Bu Febri, saya juga bersyukur nih Bu Febri, sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah. Iya benar. Berada di lingkungan sekolah dengan kolaborasi harmonis sehingga seluruh rekan guru termasuk Bu Febri nih peduli. Hanya selesai saja, tapi begitu melihat saya dengan mimik muka yang sedih, kurang bersemangat, langsung peduli dengan saya, menanyakan apa sih yang menjadi permasalahan yang ada di benak saya ini kan Bu. Kemudian Ibu mendukung, rekan-rekan juga mendukung dan memberi masukan yang bermakna di setiap permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu Nara ya. Jadi semua lingkungan mendukung dengan menghadapi masalah ini. Nah, sekarang kira-kira masih ada enggak kira-kira tantangan yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan masalah ini? Oke Bu Febri. Kalau tantangan, kita bicara tantangan, tentu yang menjadi hambatan saya di awal-awal itu Bu adalah menghadapi Bu emosi dari anak saya si Aidil ini Bu. Karena apa? Dia memang ditutupinya permasalahan dia itu gitu kan. Sulit untuk mengorek-ngorek keterangan yang atau fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masalah ini. Iya. Selanjutnya dia juga tidak terima Bu Febri. Dia tidak terima dengan kesalahan yang dia buat. Itulah tantangan di awalnya. Oke, jadi dengan adanya tantangan tersebut, jadi kira-kira prioritas apa nih yang Bu Nara yang mau menjadi prioritas Bu Nara sekarang ini? Oke Bu, menstabilkan emosi lah Bu, karena itu jadi tantangan, tentu itu juga yang akan menjadi prioritas utama saya. Menstabilkan emosi dari si Aidil ini, kemudian menuntun Aidil, menjalankan kesepakatan yang mudah dia buat, yang merupakan solusi atas permasalahannya melalui restitusi yang sudah berkali-kali saya lakukan. Selanjutnya mendukung dan menjaga hubungan antara si
siswa dengan guru ya yang bermasalah tadi, yaitu si Aidil dan guru agama. Begitu loh Bu Febri. Oke, mantap sekali nih, prioritasnya sudah ada. Jadi sudah bagus sekali itu Bu Nara ya. Jadi memang emosinya dulu kita stabilkan, bagaimana dia hubungannya dengan guru tersebut biar baik lagi. Terus siapa saja lagi yang Ibu libatkan selain Aidil dengan gurunya tadi, ada nggak Ibu melibatkan orang lain atau siapa yang bisa Ibu libatkan dalam menyelesaikan masalah ini? Oke, memang Bu, selain Aidil dengan Bu agamanya, tentu juga saya meminta kesediaan dari orang tua Aidil untuk membantu saya, Bu. Nah, karena di situ pula kolaborasi antara guru dengan orang tua demi untuk ikut menjaga kenyamanan siswa selama berada di sekolah. Jadi saya juga memohon kesediaan orang tua Aidil itu untuk menuntun Aidil melaksanakan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Selain itu juga Bu, saya juga melibatkan para siswa di kelas saya. Itu teman-teman Aidil sendiri kan Bu. Untuk menguatkan Aidil karena mereka banyak tahu juga mengenai masalah ini. Jadi supaya Aidil itu tetap termotivasi Bu Febri dalam belajar agama gitu. Iya betul sekali Bu Nara. Kemudian usaha tadi sudah, kemudian udah bagus ya Bu Nara sudah melakukan melibatkan teman, sudah mengajak dia juga mendukung kita biar motivasi si Aidil muncul lagi gitu ya. Terus apa nih komitmen Ibu Nara atas rencana aksi tersebut? Tentunya komitmen saya yang harus saya jaga itu untuk meyakinkan diri saya tuh saya mampu Bu. Ini dia Bu, poin pentingnya. Bahwa saya itu mampu untuk menyelesaikan, membantu menyelesaikan permasalahan antara Aidil dengan guru agama. Gitu. Udah mantap sekali nih Bu. Mudah-mudahan rencana aksinya nanti berjalan lancar ya Bu Nara. Nah sekarang kira-kira nih masih ada nggak keraguan di hati Bu Nara nih setelah memaparkan tadi prioritasnya, kekuatannya, tantangannya. Nah masih ada keraguan nggak kira-kira Bu Nara? Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah sekali Bu. Setelah saya curhat, inilah Bu gunanya kita curhat ya kan Bu, daripada dipendam-pendam sendiri kan Bu. Nah, jadi setelah saya curhat, kemudian kita berdiskusi, asik gitu kan dengan Bu Febri, ini keraguan di hati saya dan pikiran saya tuh dapat saya atasi Bu Febri. Iya. Dengan keyakinan yang ada tuh saya makin percaya diri Bu, insya Allah untuk mengatasi masalah yang ada, kemudian berdoa masalah ini akan terselesaikan dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Febri atas sesi coaching, kemudian waktunya mau mendengarkan curhatan-curhatan saya, kemudian memberi masukan. Kemudian saya merasa tuh senang dan lega gitu Bu, dan terbantu, sangat terbantu Bu dalam menyelesaikan apa yang menjadi kerisauan hati dan pikiran saya. Oke, sama-sama Bu Nara. Mudah-mudahan nanti semua masalahnya itu bisa cepat selesai ya Bu Nara. Iya Bu. Kabari juga saya Bu Nara gimana hasilnya gitu ya. Oh iya tentu Bu, kita akan ada episode selanjutnya untuk cerita lagi mengenai perkembangan masalah saya ini. Pokoknya saya terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan. Saya izin ya Bu, pamit untuk langsung masuk ke kelas lagi. Iya Bu Nara. Iya sama Bu Nara, saya juga. Udah ya Bu Nara ya. Oke Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua dari praktek coaching kelompok 1 yang akan diperankan oleh Bu Febri Suzani sebagai coaching, kemudian saya sendiri Raudah Naratiba sebagai coach. Adapun tema
yang akan kami angkat pada sore hari ini adalah siswa yang selalu tidak hadir di pelajaran olahraga dikarenakan ada permasalahan antara siswa tersebut dengan guru bidang studi olahraganya. Assalamualaikum Bu Nara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febri. Bagaimana kabar Bu Febri sore ini? Itulah Bu Nara, seperti Bu Nara lihat sendiri. Sepertinya Bu Febri kurang bersemangat nih. Apa benar demikian Bu Febri? Ya begitulah Bu Nara. Saya sedang ada masalah Bu Nara. Bu Nara sendiri bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah saya sekarang dalam kondisi yang terbaik Bu Febri, sehat dan semangat hari ini. Dan saya doakan juga Bu, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa menghadapi dan menyelesaikan apapun masalah yang kita hadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbil alamin. Oh ya Bu Nara, apakah Bu Nara punya waktu untuk ngobrol sebentar? Nggak lama Bu, paling sekitar 15 menit saja. Bisa nggak Bu? Oh, kalau sekarang kebetulan Bu Febri, saya ada jam kosong nih Bu Febri. Jadi kalau Bu Febri mau ngobrol, silakan Bu. Kira-kira apa yang mau Bu Febri omongin nih? Begini Bu Nara, saya lagi suntuk dan galau nih Bu Nara. Karena permasalahan yang ada di kelas saya. Ada seorang siswa yang bernama Yobel. Dia tidak pernah hadir saat pelajaran olahraga Bu. Oh, jadi mau mengomongkan keresahan Bu Febri karena siswa yang tidak pernah masuk itu ya Bu ya di pelajaran olahraga. Begitu Bu Febri? Benar Bu Nara. Oh, Bu Febri, bisa cerita lebih detail permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu seperti apa? Begini Bu Nara, kebetulan di sekolah kami kan masih menerapkan pembelajaran 2 shift Bu Nara. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi jam olahraga itu di luar jadwal yang ada gitu Bu Nara. Nah, jadi anak kami yang masuk pagi itu olahraganya sore jam 3 gitu. Jadi dia kan pulang nanti balik lagi. Terus anak yang siang begitu juga Bu Nara. Nah, kebetulan saya nih mengajar kelas 9. Jadi anak kami kelas 9 ini masuk pagi gitu. Kemudian kalau pagi anak saya ini masuk terus ya Bu Nara. Cuma jam pagi dia masuk. Cuman di jam olahraga ini dia selalu tak pernah masuk, malah dalam sebulan ini 3 kali dia tidak pernah datang, tidak ada alasan yang jelas, tak ada kabar ke sekolah. Si Yobel ini ya Bu? Iya, Yobel ini Bu. Inilah yang membuat saya pusing nih Bu Nara. Oke. Bu Febri boleh diceritakan apa yang menjadi penyebab si Yobel ini tidak masuk pelajaran olahraga Bu? Itulah Bu, setelah saya tanya ke Yobelnya kenapa dia tidak masuk olahraga, karena awalnya dia nggak mau cerita sih Bu, cuman setelah saya pelan-pelan dekati dia gitu, kemudian saya bertanya empat mata ke dia ngapa dia tidak masuk, ternyata dia ada masalah Bu sama guru olahraganya. Iya. Dia pernah dibentak sama bapak guru olahraganya. Jadi mentalnya kena Bu, jadi itu makanya dia tak mau datang olahraga itu. Saya sudah mencoba menasehati dia, karena bagaimanapun guru itu kan ibaratnya tak mungkin marah tanpa sebab. Nah, jadi mungkin apa sebabnya? Kenapa guru tersebut itu marah? Tentu kalau Robelnya nggak berulang, nggak mungkin bapak itu marah. Setelah saya tanyakan penyebabnya, ternyata guru itu marah karena Yobel ini sering nggak buat tugas katanya. Oh, Yobel yang berulah ya Bu? Iya, Yobel yang buat ulah. Jadi saya juga nggak mau ibaratnya menyalahkan guru aja gitu. Dan saya konfirmasi ke guru apa benar seperti itu ya, itulah yang terjadi gitu. Ternyata itulah Bu Nara, kata guru olahraganya memang Yobel ini malas dalam belajar olahraga gitu. Oh, jadi sekarang menurut Ibu apa harapan Ibu dari permasalahan ini?
Harapan saya ingin agar anak saya ini dengan olahraganya tuh bisa menjalin hubungan yang baik lagi gitu. Oh iya benar tuh Bu. Biar Yobel tuh bisa belajar lagi gitu seperti teman-temannya Bu Nara. Oh iya benar-benar, saya setuju tuh Bu. Selanjutnya bagaimana Ibu menghadapi perkembangan masalah ini, Bu Febri? Sebagai wali kelas, itulah beneran saya akan memfasilitasi perdamaian dengan guru olahraganya. Saya akan coba memanggil Yobel dengan empat mata, mengingatkan lagi, memberi nasihat gitu ya benar ya. Kemudian memvalidasi masalahnya. Saya juga mengingatkan bahwa semua anak tuh semua orang ada melakukan kesalahan. Saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi dengan Yobel ini, dengan mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi biar dia kembali lah, yang ingin mengembalikan kepercayaan diri dia dulu. Benar. Iya, mantap Bu. Ini Semua yang udah Ibu lakukan tadi tuh mantap Bu. iya. Terus saya juga mengingatkan dia juga bahwa guru itu semuanya pasti niatnya baik. Kemudian saya motivasinya dan bagaimana dia belajar mengontrol emosinya. Karena dia nih agak ini Bu Nara, ini nih agak orangnya gitu. Jadi emosinya tuh tinggi gitu. Nah, saya juga mau menerapkan ke dia teknik mindfulness gimana dia agar bisa tenang. Iya benar sekali tuh Bu Febri. Kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah dia sendiri, apa solusinya, yang ingin dia ambil keputusannya seperti apa gitu. Jadi dengan begitu saya akan menampakkan dia lagi Bu Nara. Saya akan mencoba mempertemukan dia dengan gurunya gitu agar dia meminta maaf lah kepada gurunya tersebut. Nah kemudian mengingatkan dia lagi agar tidak malas belajar olahraga dan memantau kehadirannya gitu. Karena semangat belajarannya nih sebenarnya agak kurang, dan tentunya saya juga akan menghubungi orang tuanya nih. Kayaknya orang tuanya mungkin juga kurang memperhatikan. Nah, bagaimana anaknya ini tidak hadir, mungkin orang tuanya juga karena kesibukan mungkin juga kurang terpantau gitu. Nah, jadi selain itu saya juga akan berusaha menghubungi guru BK agar dapat memotivasi dia lagi nih Bu. Nah, Oke. Keren sekali aksi ataupun tindakan yang sudah Ibu Febri lakukan untuk membantu si Yobel ini menghadapi lah masalah dia. Untuk selanjutnya Bu, saya ingin tahu nih Bu, apa kekuatan yang Bu Febri miliki untuk mewujudkan harapan Ibu tersebut? Nah, saya yakin nih karena kan kalau boleh dikatakan sebagai wali kelas ya, berarti kan saya orang tuanya di sekolah. Saya ya sudah mempunyai hubungan kedekatan dengan dia karena saya selalu ingatkan orang tua kalian di rumah adalah orang tua masing-masing. Kalau di sekolah berarti ibu lah sebagai orang tua kalian. Nah, maka saya yakin nih saya akan menjembatani nanti hubungan antara guru olahraga tadi dengan Yobel ini, akan melakukan komunikasi terbuka yang saya lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah anak ini akan saya lakukan lagi, saya perkuat lagi karena saya bersyukur ini Bu Nara karena saya bersyukur pernah dilakukan sekolah yang mempunyai kolaborasi yang harmonis, seluruh guru bekerja sama dengan baik, kepala sekolah gitu. Nah apalagi nih kayak Bu Nara nih yang peduli, ya, alhamdulillah saya senang sekali nih memberikan masukan yang bermakna di setiap permasalahan yang saya hadapi gitu. Masya Allah. Nah Bu, dengan semua kekuatan yang keren-keren Ibu nih dari harapan yang Ibu sampaikan tadi tuh, menurut Ibu apa tantangan yang Ibu hadapi? Nah inilah Bu yang jadi masalah lagi karena memang seperti saya bilang nih emosinya nih tinggi kali nih. Maklumlah anak nih usianya masa pubertas ya, masih mencari jati diri. Jadi awalnya dia tak mau disalahkan, intinya seperti itu. Dia emosinya tinggi. Ibaratnya masih belum stabil jiwanya, itu belum stabil. Nah inilah tantangan saya, bagaimana dia bisa dapat
tenang menghadapi suatu masalah, bagaimana dia tidak meledak-ledak lagi dalam, karena bagaimanapun dalam hidup ini masih banyak loh tantangan yang akan dihadapinya. Ini masih satu masalah dia langsung emosi seperti itu. Jadi inilah tantangan terberat saya. Saya memang membutuhkan kesabaran lah menghadapi anak saya ini, Bu. Iya benar. Memang guru ini kesabarannya bukan setipis tisu ya Bu Febri. Tapi memang luas dan sangat-sangat tebal. Memang diuji kita menghadapi berbagai permasalahan. Oh ya Bu, selanjutnya apa sih yang menjadi prioritas Bu Febri? Iya, jadi sesuai dengan tantangan tadi berarti prioritas saya memang ke sana, Bu Nana. Saya ingin menstabilkan emosi anak ini. Bagaimanapun, sehebat apapun dia, sepintar apapun nanti dalam kehidupan bermasyarakat, karena kontrol emosional itu agak penting. Ilmu emosional, sosial itu sangat penting. Bagaimana dia nanti mengelola emosinya, berarti nanti dia akan mudah bergaul dalam masyarakat. Inilah prioritas utama saya. Saya akan menstabilkan emosinya dulu, kemudian juga mengingatkan kepada Yobel tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang ada, yang sudah kita buat bersama gitu. Kemudian saya juga akan mendukung gitu, menjaga hubungan dengan guru olahraga Yobel tersebut, selalu komunikasi dengan beliau. Bagaimana agar Yobel ini bisa kembali seperti teman-temannya gitu, biar semangat lagi. Oke, selain Yobel, kemudian guru olahraga yang bermasalah antara mereka ini, Bu, kira-kira siapa lagi yang mau Ibu libatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Oke Bu Nara, memang saya yang paling utama tuh saya ingin melibatkan orang tua, karena orang tua itulah lebih lama anak di rumah dengan orang tua. Jadi memang saya butuh kerjasama dengan orang tua, karena tanpa bimbingan orang tua, tanpa kerjasama, tanpa adanya kolaborasi guru dengan orang tua ini tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi saya akan mencoba memanggil orang tuanya, kemudian biar orang tuanya juga memantau bagaimana dia di rumah, menguatkan motivasi Yobel di rumah. Dan yang lebih penting lagi juga saya mengajak teman-teman satu kelasnya juga, karena kasus ini kan sudah tahu nih temannya semua, Bu Nara. Iya benar Bu. Jadi saya juga mengimbau kepada seluruh siswa di kelas itu agar mendukung Yobel, memotivasi, mengajak Yobel lebih semangat belajar lagi. Kemudian jangan kasus ini ada lagi terulang sama siswa lain. Gitu. Memang kerjasama guru BK juga gitu ya Bu Nara ya, karena ini sangat penting. Dan saya juga mengingatkan ke anak-anak, nanti saya akan selalu support anak-anak bahwa pelajaran itu semuanya penting, nggak boleh milih-milih. Bahkan ada yang milih, ada yang sukanya olahraga aja, sementara pelajaran lain penting. Ada yang tidak suka pula olahraga. Ini lagi. Iya benar-benar. Semuanya itu bermanfaat untuk masa depan mereka. Oke, mantap dengan motivasi Ibu itu ke anak-anak. Selanjutnya apa yang menjadi komitmen Ibu atas rencana aksi tersebut? Kalau komitmen saya dia Bu Nara ya, saya akan berusaha meyakinkan diri saya nih, saya pasti mampu, pasti bisa menyelesaikan permasalahan antara Yobel dengan olahraganya. Kemudian saya juga bertekad mudah-mudahan tidak ada lagi nih komitmen saya mengusahakan kalau saya tidak ada lagi masalah seperti ini. Ini komitmen saya untuk alhamdulillah untuk sekarang ini Bu. Mantap, keren. Nah, wajahnya udah mulai berseri-seri nih Bu Febri ini. Kira-kira apa masih ada keraguan dalam diri Bu Febri ini untuk saat ini? Alhamdulillah lah Bu Nara, setelah saya curhat dan berdiskusi dengan Bu Nara, keraguan di hati dan pikiran saya sudah dapat saya abaikan Bu Nara. Sekarang saya jadi plong nih dengan keyakinan yang ada, saya makin percaya diri dan masalah ini pasti dapat saya selesaikan dengan baik. Saya tambah yakin nih karena ada Bu Nara nih. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena Ibu pun hatinya sudah senang, wajahnya udah berseri-seri, saya ada pantun untuk Bu Febri. Mawar yang indah jangan dipetik karena batangnya banyak duri. Bagaimana perasaan Bu Febri cantik setelah coaching saat ini? Wah, jadi merah pipi saya nih dibilang cantik Bu Nara. Aduh,
Terima kasih atas sesi coaching dan waktunya yang telah Bu Nara berikan. Nah, gini. Sekarang saya udah cerah lagi nih. Saya akan jawab juga nih pantunnya. Ini ada pantun juga buat Bu Nara nih. Bunga mawar berwarna merah. Lagi Cakep. disilam, jadi tak kering. Sesuai. Alhamdulillah, wajah sudah cerah. Wow. Sudah berbagi dengan Bu Nara dalam coaching. Alhamdulillah. Saya merasa senang dan lega nih Bu Nara, dan sangat terbantu. Semua beban di kepala saya ini seolah sudah plong, kerisauan hati saya, pikiran saya nih udah hilang semua. Alhamdulillah dengan bantuan Bu Nara. Terima kasih sekali lagi Bu Nara. Iya, sama-sama Bu Febri. Saya pribadi senang dapat berbagi dengan Bu Febri. Alhamdulillah Bu Febri juga udah semangat lagi. Oke Bu Febri. Iya, Bu Nara. Saya izin pamit ya, Bu Nara, karena ada kelas lagi nih. Saya mau masuk. Oke, Terima silakan, kasih. Bu. Iya, terima kasih Iya. sekali lagi, Bu Nara. Sama-sama Bu Febri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sesi praktek coaching kami dari kelompok 1. Selanjutnya rekaman ini kita akhiri ya Bu Febri. Iya. Sama-sama Oke. kita lab di room ini, kita kembali ke main room. Terima kasih ya Bu Febri. Iya, Bu Nara. Sama-sama.